Salam teman-teman, video kali ini adalah tentang bagaimana menulis how to listicle menggunakan software artificial intelligence pembuat konten yang canggih yang bernama Jarvis AI. Tapi sebelumnya saya mau bahas sedikit dulu tentang apa itu how to listicle. Listicle adalah gabungan dari kata list dan ticle. List artinya daftar, kalau ticle ya maksudnya artikel teman-teman. Jadi kalau how to listicle apa? How to listicle adalah konten yang berisi daftar tentang bagaimana cara melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu beserta penjelasan dari masing-masing daftar tersebut. Nah, untuk membuat listicle menggunakan Jarvis, biasanya saya melakukan 5 hal ini teman-teman. Yang pertama adalah kita akan menentukan topik konten menggunakan template yang namanya blog post topic ideas. Yang kedua, setelah mendapatkan topik, kita akan menyusun kerangka tulisan yang mau kita buat menggunakan blog post outline. Yang ketiga, kita akan menggunakan template blog post workflow untuk melakukan framing sebagai panduan menulis bagi si Jarvis ini. Nah, yang keempat ini adalah the magicnya teman-teman. Jarvis akan menulis dari awal sampai akhir secara otomatis artikel yang kita mau sesuai frame yang sudah kita buat. Di langkah yang terakhir, kita akan minta Jarvis untuk mengembangkan lebih lanjut konten yang sudah dihasilkan dengan satu perintah, yaitu answer the question. Oke? Untuk shortcutnya, kita hanya menggunakan 3 saja, yaitu Ctrl Enter untuk memulai perintah, Ctrl J untuk melanjutkan tulisan yang terpenggal yang belum selesai, dan Ctrl Z untuk melakukan undo. Yuk kita mulai. Ini adalah tampilan dashboard dari Jarvis. Ada banyak template di sini. Masing-masing template punya fungsi tersendiri. Nah, untuk membuat listicle ini seperti yang di awal sudah saya jelaskan, kita hanya menggunakan 3 template saja. Kita mulai dengan template yang pertama, yaitu blog post topic ideas. Blog post topic ideas ini sebenarnya adalah template untuk kita melakukan brainstorming teman-teman. Misalnya kita belum tahu topik apa yang mau kita tulis, nah kita gunakan template ini untuk menemukan satu ide. Jarvis mengklaim topik-topik yang dia berikan kepada kita nanti adalah topik yang akan menarik perhatian pembaca dan katanya bisa meranking dengan baik di Google. Nah, di sini ada kotak company name. Ini kita isi saja dengan tema yang kita mau buat. Saya mau buat tulisan mengenai aktivitas outdoor. Saya pilih riding bicycle aja ya. Nah, untuk produk description ini kita isi dengan penjelasan singkat tentang tema yang kita mau teman-teman. Kalau teman-teman menguasai dengan baik topiknya atau tahu benar konten yang mau dibuat seperti apa, silakan teman-teman bisa tulis deskripsi sendiri dalam bahasa Inggris di sini ya. Tapi kalau ragu dengan bahasa Inggrisnya, bisa buat juga dalam bahasa Indonesianya dulu, lalu di Google Translate ke dalam bahasa Inggris. Untuk video ini saya mau contohkan cari ide description dengan googling. Yang saya lakukan ini adalah contoh aja jika teman-teman kurang menguasai topiknya atau mau tahu atau mau cari ide yang umum di Google. Oke, saya cari dengan kata kunci ini, why riding bicycle. Nah, saya mau ambil saja kata yang paling atas ini teman-teman. Untuk audiensnya saya mau orang-orang yang mau tetap sehat dengan pergi kegiatan di luar. Tone of voice-nya ini semacam gaya bahasa ya teman-teman. Saya mau gaya bahasa yang informatif dan juga friendly. Ya, langsung saja saya klik tombol ini. Nah, saya minta 5 output. Nah, Jarvis memberikan ide-ide topik seputar riding bicycle. Oke, saya akan cari topik how to yang mana. Nah, ini yang paling pas menurut saya, how to make your bike trip more sustainable. Bagaimana membuat trip sepeda Anda jadi sustainable. Mungkin ini berkaitan dengan sustainable lingkungan hidup ya. Oke, jujur saja saya nggak tahu banget ini akan jadi seperti apa hasilnya. Ya nggak apa-apa, kita pilih saja dulu ini ya. Tapi coba kita minta Jarvis memberikan ide yang lain. Saya klik lagi tombol generate ini. Nah, sepertinya oke, saya tetap pada pilihan tadi saja ya. Ini oke, topik sudah ketemu. Selanjutnya kita buat outline tulisan. Untuk outline kita akan menggunakan template blog post outline. Nah, lihat di sini, template ini memang didesain khusus untuk jenis artikel listicle dan how to.
Walaupun sebenarnya sih tetap bisa untuk menghasilkan ide outline yang lain ya. Oke, topik yang sudah kita dapatkan kita paste di sini, tone of voice-nya sama saja. Selanjutnya kita minta Jarvis menghasilkan 5 output outline. Klik generate. Nah, ini keluarannya ada 5 output yang bisa kita pilih. Bring your own water bottle, consider the weather and what clothes, ride your bike to work instead of taking the bus, bring your own water bottle to refill at drinking fountains. Sepertinya saya suka yang ini. Consider the weather and clothes you will need for your bike trip. Pack lunch to take with you on your ride. This is more sustainable than eating out. Bring snack for emergency. It's always good to have something handy in case of emergency. Wear sunscreen so that you don't burn while biking. Outdoor, use less gas by riding a bike instead of ride in group when possible, safety number. Oke, teman-teman bisa pilih yang mana saja. Atau jika belum puas dengan 5 ini, bisa minta Jarvis untuk generate output lagi. Ya, tapi oke, pilihan saya ini saya copy paste dulu ke notepad. Nah, ini ya step yang kedua sudah. Selanjutnya kita akan membuat frame penulisan untuk Jarvis menggunakan template yang ketiga, yaitu blog post workflow. Oke, jadi kita akan memberikan penjelasan sebaik-baiknya kepada Jarvis konten seperti apa yang kita mau untuk Jarvis produksi. Blog post workflow ini ada di dalam long form assistant ya teman-teman. Kita klik dulu. Nah, ini dia, kita kopas hasil yang tadi sudah kita save di notepad ke kotak pertama. Untuk keywordnya, sebenarnya idealnya teman-teman melakukan riset keyword terlebih dahulu. Teman-teman cari keyword yang mudah untuk di ranking dengan volume yang cukup. Namun di video ini saya tidak akan bahas bagaimana cara melakukan riset keyword. Jadi untuk keyword ini saya ambil saja dari topiknya ya. Saya modif sedikit, make your bike trip sustainable. Oke, klik continue. Selanjutnya judul. Nah, teman-teman bisa masukkan judul sendiri kalau teman-teman sudah punya judulnya ya, atau minta Jarvis menghasilkan ide-ide judul. Nah, kalau saya di sini mau pilih minta dari Jarvis saja judulnya. Klik generate ideas. Nah, ini dia ada beberapa ide judul. Green bike trip, 6 way to make your bike trips more sustainable, how to make your bike trip more sustainable, sign that. Nah, 11 tips for a sustainable bike trip, 10 tips for a more sustainable bike trip. Oke, ini antara 6 way to make sama how to make your bike trip more sustainable. Karena ini untuk listicle, saya pikir lebih bagus ada angkanya. Oke, jadi saya pilih yang ini saja, 6 way to make your bike trip more sustainable. Oke, sekali lagi, kalau misalnya teman-teman merasa masih perlu ide-ide judul yang lain, teman-teman bisa klik generate more ideas ya teman-teman. Oke, nah ini yang saya pilih, klik use this one. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan intro paragraf. Kita minta Jarvis memberikan ide intro-intro dengan mengklik tombol ini. Oke, nah ini ada 3 intro yang diberikan. Biking is a great way to make your commute sustainable. Here are 6 ideas that will biking. We all know going green is a good thing. Make sure your bike trip sustainable as possible. These are just some of the ways more sustainable. I love biking. Follow these 6 tips. Oke, sepertinya mungkin yang pertama saja ya. Nah, saya coba cek ide yang lain. Klik lagi tombol generate more ideas. Oke, ada 3 intro lagi yang diproduksi oleh Jarvis. Biking is great way to make sustainable, will help make your bike trip as green as possible. It's important to make your bike trip as sustainable. The more you make small change, the less impact you make. If you make a bike trip to and from work every day, one consider the weather to pack a lunch. Oke, yang pertama nih ada kata-kata 6 idea-nya. Ya, saya pilih yang ini aja. Use this one. Oke, setup is complete. Kita klik open editor. Nah, ini adalah area editor, teman-teman. Tempat Jarvis akan menuliskan artikel yang kita inginkan. Ya, tadi kita sudah melakukan framing. Framing itu adalah semacam kerangka yang kita mau, batasan-batasan tulisan yang kita mau untuk Jarvis mengembangkan lebih lanjut ya. Nah, ini yang tadi kita setup ada di kotak di bagian kiri, mulai dari title, content description, keywords dan lain-lain. Nah, nanti hasil tulisan ada di area yang lebih luas ini. Nah, di sini sudah ada intro yang tadi saya pilih.
Oke, untuk output kita pilihnya length saja, yaitu long, supaya dia menghasilkan tulisan yang panjang. Nah, selanjutnya kita kopas dulu list yang pertama, consider the weather and what clothes you will need for your bike trip. Jadi ini adalah kita harus pertimbangkan cuaca dan pakaian apa yang dibutuhkan untuk perjalanan bersepeda, ya. Jadi selanjutnya kita tekan tombol Ctrl dan Enter. Nah, Jarvis secara otomatis menulis penjelasan mengenai pertimbangan cuaca dalam memilih pakaian untuk bersepeda. Lihat di sini teman-teman, apa yang ditulis Jarvis. Many cyclists make the mistake of only considering their clothes for biking days. It's just as important to make sure that you have the right clothes for different weather conditions. See, hasil penjelasan yang diberikan Jarvis sangat relevan dengan list pertama tadi kan? Nih, kita kopas lagi list pertama di sini teman-teman. Jika teman-teman ragu ini tulisannya mengenai apa, kita bisa Google Translate ya. Nih banyak pengendara sepeda membuat kesalahan dengan hanya mempertimbangkan pakaian mereka untuk bersepeda. Penting untuk memastikan Anda memiliki pakaian yang tepat untuk kondisi cuaca yang berbeda. Anda mungkin juga mempertimbangkan membawa kacamata hitam atau tabir surya untuk membuat sepeda lebih nyaman. Oke, ya itu dia hasil tulisannya ya, sepertinya oke. Nah, selanjutnya perhatikan teman-teman, ini saatnya the magic happen. Kita pastikan kursor ada di bagian akhir sini ya. Lalu teman-teman bisa klik tombol compose ini atau Ctrl J. Tada, di sini kalimatnya terpenggal. Kita klik lagi Ctrl J agar Jarvis melanjutkan tulisannya. Nah, jadi setiap kali terpenggal kita tekan Ctrl J teman-teman. Sampai kapan? Sampai kesimpulan. Karena di sini Jarvis akan menulis dari awal sampai akhir. Dari paragraf pertama intro sampai kesimpulan. Kata-kata blog post sentence ini kita hapus saja teman-teman. Oke, sudah jadi artikelnya. 6 adia ini akan kita jadikan sebagai subheading H2. Oke. Nah, selanjutnya ini magic yang kedua dari Jarvis. Kita akan kembangkan subheading ini menjadi tulisan yang lebih panjang. Ya, tapi saya kopas dulu hasil ini ke Word. Oke. Saya mau kembangkan subheading yang ini. Pack a lunch to take with you on your ride. Ini kita copy dulu. Lalu kita masuk lagi ke long form assistant. Tapi untuk pengembangan tulisan ini kita menggunakan start from scratch ya. Formnya sama dengan blog post workflow, tapi di start from scratch ini kita langsung isi kotak-kotak di kiri ini. Nah, ini subheading ini yang pertama kita jadikan sebagai title, kita masukkan di kotak yang pertama itu, tapi saya tambahkan kata why. Nah, di sini teman-teman saya tambahkan kata why ya. Ini juga bisa teman-teman pakai kata what, jadi semacam kata pertanyaan lah ya, mau why atau what tergantung dengan kalimatnya cocok yang mana. Atur kata-katanya supaya jelas dipahami oleh Jarvis. Oke, selanjutnya penjelasan ini kita masukkan ke kotak content description. Tone of voice-nya sama saja, informatif dan friendly. Untuk keywordnya kita ambil lagi yang lebih global ya, kita ambil aja yang masih berhubungan yaitu riding bicycle. Outputnya kita setting L atau longer. Nah, jadi yang sebelah kiri. Nah, di sebelah kanan title-nya kita kopas. Perhatikan teman-teman, perintahnya adalah answer the question. Jadi kita mau Jarvis memberikan penjelasan lebih panjang ya dengan perintah jawab pertanyaan. Mengapa membawa makan siang dalam perjalanan lebih baik ketimbang beli makanan di sepanjang jalan? Nah, kira-kira gitulah. Ya, selanjutnya Ctrl Enter. Nah, lihat teman-teman, Jarvis menulis secara otomatis. Kalau terpenggal seperti ini, Ctrl J agar Jarvis melanjutkan tulisan. Setiap terpenggal, selama hasil tulisan masih berhubungan, kita lanjutkan dengan Ctrl J. Ya, nah ini ada tulisan artikel N. Kita tidak perlu lagi menekan Ctrl J, teman-teman. Ini kita hapus saja karena nggak berhubungan. In addition, riding bicycle is more efficient form of transportation than riding a car. Ini sepertinya juga tidak berhubungan. Saya hapus saja. Oke. Nah, jadi untuk mengetahui dengan cepat tulisan bahasa Inggris ini sesuai apa enggak ya, teman-teman bisa seperti saya juga, kita Google Translate saja.
Jika Anda memastikan bahwa Anda memiliki cukup makanan, ya sepertinya sudah cukup oke ya. Selanjutnya kita pindahkan ini ke Word. Oh ya, ini yang terjadi kalau kita langsung pindahkan dari Jarvis ke Word ya. Ada format di Jarvis yang ke bawah teman-teman. Jadi sebaiknya kita paste dulu ke Notepad, baru dari Notepad masuk ke Word. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk pengembangan paragrafnya. Nah, ini saya membuatnya cepat saja. Nanti dalam prakteknya teman-teman sih perlu membaca lagi dengan lebih teliti tulisan Jarvis ini udah oke apa belum. Kalau belum sesuai, teman-teman bisa minta Jarvis untuk menulis lagi sampai mendapatkan apa yang menurut teman-teman sudah oke. Ya, ini saya lanjutkan contoh untuk subheading berikutnya. Saya masukkan bring snack for emergency ini ke kotak title. Sepertinya ini saya masih cocok pakai kata tanya why, sesuaikan kalimatnya. Ingat ya, kita pakai form scratch bukan workflow, jadi harus benar-benar jelas framingnya. Ini sepertinya saya perlu tambahkan while biking. Nah, oke, selanjutnya saya kopas ini buat brief describingnya. Nah, perhatikan teman-teman, karena penjelasan yang diberikan Jarvis ini sangat pendek, kita bisa juga kembangkan ini dengan template yang namanya Content Improver. Jadi kita masukkan dulu penjelasan pendek ini ke Content Improver sebelum kita masukkan lagi nanti ke Content Description. Ya, gini caranya. Kita klik Power Mode, ini sebelah kanan. Lalu ini menu Power Mode akan terbuka. Nah, ini dia ada klik Content Improver. Paste yang dari Word tadi ke sini, selanjutnya kita klik Generate Content. Nah, kemudian kita cari yang hasilnya agak panjang, tapi tetap yang relevan ya teman-teman kontennya. Nah, sepertinya ini cukup baik. Kita copy ini, lalu paste di kotak Content Description. Nah, yang kurang berhubungan atau terpenggal ini saya buang saja. Oke, selanjutnya sama seperti langkah sebelumnya. Kita paste topik ini daerah ke area penulisan. Kita tambahkan kalimat perintahnya answer the question. Lalu tekan Ctrl Enter. Oke, ini terpotong. Kita minta lanjutkan dengan Ctrl J. Nah, sudah ada artikel N. Kita cek tulisan ini sekilas di Google Translate. Why while biking bring snacks for emergency is always good. Nah, ini sepertinya tidak perlu ya. Seharusnya ini ada di awal paragraf kayaknya. Nah, ini saya buang saja. Oke, sepertinya sudah cukup baik. Kopas di Notepad dulu, kemudian baru ke Words. Nah, jadi subheading ketiga. Oke, untuk subheading selanjutnya video ini saya percepat saja teman-teman ya, karena prosesnya sama. Nah, ini hasilnya. Teman-teman lakukan dengan pola yang sama. Masukkan subheading sebagai title dengan menambahkan kata tanya why atau what. Lalu penjelasan di bawahnya masukkan ke dalam kotak content description ya. Kemudian kopas titlenya ke area penulisan dengan menambahkan kalimat answer the question. Oke, sudah jadi. Dapat berapa kata ini? 1924 kata. Oke. Nah, seperti itu teman-teman cara membuat How to Listicle menggunakan software Jarvis AI. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.